Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel gua. Kali ini gua mau berbagi video masih tentang koi. Oke, jadi ini tuh koi yang baru sampai kemarin 2 hari yang lalu. Ini posisinya gua karantina. Nah, jadi ini mau gua pindahin ke kolam sini. Gua pindahin ke kolam. Nah, ini udah gua sediain kolamnya sama di kolam yang nomor 2 sana. Nah, jadi untuk prosesnya pemindahan koi ini sebelum masuk ke kolam itu gua lakukan pencuciannya itu dengan air PK. Nah, dengan air PK ini gua cuci sekitar 1 menit, gua bilas dengan air garam, baru gua masukin ke dalam kolam. Nah, untuk proses karantinanya itu hampir sama. Gimana caranya? Itu pas ikan datang masih di dalam kantong, pertama yang kalian lakukan adalah jangan langsung kalian masukkan ikannya ke dalam kolam. Nah, kalau koi itu yang gua tahu dan biasa gua lakuin adalah ikannya itu posisinya masih dalam kantong. Itu biasanya gua cuci kantongnya sampai bersih. Gua cuci kantongnya sampai bersih. Sebenarnya kayak sistem aklimasi sih ya, aklimasi. Itu yang biasa gue lakuin sih, gue aklimasi dulu. Udah bersih nih ya, udah bersih. Gue masukin tuh kantongnya ke dalam air apa nih? Ke dalam air ini nih, ke dalam air karantinanya gitu. Jadi buat nyamain suhu ya. Tapi setelah kantong itu bersih ya. Jadi pas kantongnya itu masuk ke dalam air ini nggak bawa kotoran atau kuman-kuman gitu. Nah, setelah itu ikannya itu gue cuci ke sini gitu. Gue cuci ke sini. Gue cuci di air PK ini sekitar 1 menitan itu gue cuci. Jadi ikannya aja yang diambil, masukin ke sini, nggak usah sama air-airnya, ikannya aja masukin ke dalam PK sini, gue cuci, gue bilas lagi pakai air garam aja yang tanpa PK, baru gue masukin ke dalam karantina ini nih, ke dalam akuarium ini. Nah, isinya air ini itu gue pakein aerator sama gue pakein power head. Nah, ini power headnya gue matiin karena mau gue pindahin, jadi biar ikannya lebih tenang. Kalau misalkan masih hidup nih, itu ikannya tuh aktif banget gitu teman-teman. Nah, untuk airnya sendiri gue untuk karantinanya gue pakai Lukastop. Nih gue pakai Lukastop sama gue pakai garam ikan gitu. Bagusnya lagi ditambahin heater, cuman heater gue nggak ada, cuman 1 heater gua ya kan, jadi ini nggak gua pakai heater. Nah, ini posisinya ini udah 2 harian, kurang lebih 2 hari sampai 3 hari ini gua karantina. Untuk airnya sendiri itu masing-masing kalian boleh diganti setiap hari, boleh enggak gitu. Cuman bagusnya sih sama aja sih sebenarnya. Kalau yang gua alamin tuh sama aja. Nah, cuman kalau ini nih selama karantina ini nggak gua ganti-ganti nih 2 hari nih, nggak gua ganti-ganti gitu. Oke, langsung aja gimana prosesnya. Gua contohin sebelum koi ini masuk ke dalam kolam. Oke. Tonton video sampai selesai biar paham. Kalau misalkan ada kekurangannya tinggal di komen aja, kita sama-sama belajar. Cuman ini gua nyontohin apa yang biasa gua lakuin sama koi-koi gue ini sebelum masuk ke kolam. Oke, kita ambil koinya 1 pelan-pelan. Ini biar dia nggak stres, nggak kaget gitu ya.
pelan-pelan. Susah sih nih gue meganginnya soalnya gue sendiri ya. Kalau gue sendiri jadi agak susah, agak ribet. Oke, udah dapet. Nih ya, udah dapet nih ikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba sampai tenang dulu. Kita coba sampai tenang tuh, sampai kena. Kita airnya jangan terlalu ngeplek-ngeplek banget. Ntar udah agak sedikit tenang, baru kita masukin ke sini. Nah, oke, masukin ke sini. Oke, ini tujuannya buat kenapa harus pakai RPK ini? Tujuannya buat supaya kuman-kuman atau bakteri yang ada di koi ini itu hilang ya, karena bekas air yang sebelumnya karantina itu takutnya bawa bakteri. Nah, jadi ini kita cuci dulu gitu. Nah, ini kita lap-lap begini tuh ya. Dia kalau udah masuk RPK dia emang agak letoy gini ya gitu. Makanya nggak, RPK ini nggak boleh lama-lama sebenarnya, cuman sekedar aja gitu, buat nyuci dia aja. Karena kalau misalkan terlalu lama itu bakal bisa ngebikin ikan tersebut lemes ya. Nah, oke, ini kayaknya cukup sih, udah sekitar 1 menit. Nah, habis itu ini sambil kalian usap-usap gini ya, biar bener-bener bersih gitu. Nah, ini udah cukup. Nah, setelah setelah udah bersih begini, ini kalau gue biasanya gue bilas ya. Gue bilas di air garam. Ini aja. Nah, kita bilas di air garam. Nah, kolamnya rada jauh di sana. Oke, di sini aja deh, yang deketan aja dah. Nah, ini setelah kita bilas pakai air garam, baru kita masukin koinya ke dalam kolam. Nah, ini biasanya yang gue lakuin sebelum ikan koi gue masuk ke dalam kolam. Insya Allah ikannya sehat tanpa ngebawa kuman. Nah, gue bakal lanjutin mindahin tuh semua ikan itu ke dalam kolam. Nah, kelebihannya pakai kolam terpal ini, yang gua tahu ya, kolam terpal, kolam fiber itu dia perubahan suhunya nggak terlalu drastis ya ketimbang di kolam semen gitu. Makanya dia ikan insya Allah aman. Sebenarnya proses kayak gini nih semuanya di kolam semen juga nggak masalah. Untuk airnya sendiri ini udah gue siapin dari 2 hari yang lalu gitu. Udah gue kasih garam ikan, sama udah gue hidupin filternya gitu. Jadi ini airnya udah gue endepin 2 hari ya. Jadi insya Allah pH-nya stabil lah gitu. Oke teman-teman, gue mau lanjut dulu pindahin koi-koi yang lain ke dalam kolam. Kalau emang video gue bermanfaat buat kalian semua, kalian bisa bantu share video gue. Kalau memang masih ada kekurangannya, mohon maaf. Gue pun masih belajar, bisa komen di kolom komentar gue apa aja yang kurang-kurang. Terima kasih untuk kalian semua yang udah setia nonton video gue. Dukung terus channel gue biar lebih berkembang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Salam satu hobi, salam sahabat air. Dadah.